kalau ada yang bertanya, apakah ini soal bakat, keahlian, atau bisa dipelajari? Tentu saya setuju bahwa ada memang orang-orang yang terlahir dengan memiliki bakat-bakat tertentu. Tetapi kalau tidak diasah, tidak bisa optimal. Saya Lukas dan hari ini kita akan mengundang seorang praktisi yang sudah pakar sekali ya di bidang komunikasi ya. Oke, jadi hari ini kita mengundang salah satu praktisi yang pakar gitu ya di bidang komunikasi. Beliau CEO dari Communicasting Academy gitu, dan beliau juga salah satu presidir dari Trambil.id ya. Itu hanya salah dua yang bisa saya sebutkan, nanti biar Bapak Ibu bapaknya bisa perkenalan langsung gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan banyak bahas mengenai communication skill Bapak Ibu ya. Communication skill yang mana ini akan sangat berpengaruh penting gitu ya, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun buat bisnis Bapak Ibu ya. Karena kita tahu mayoritas follower dari The Consulting adalah para pebisnis ya, pelaku bisnis. Saya nggak lama-lama, saya akan coba undang pembicara kita hari ini, narasumber kita hari ini ya, Bapak Doni De Kaiser, yang hari ini akan banyak sharing buat Bapak Ibu semua terkait komunikasi. Ya, kita tunggu Bapak Ibu. Selamat malam Pak Doni. Halo, selamat malam Pak Lukas, apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan, baik Pak, sehat Pak. Pak Doni gimana kabar Pak? Sama-sama, sehat selalu. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, malam ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Doni yang akan banyak sharing hari ini tentang komunikasi. Benar ya Pak Doni ya? Oh, saya pikir tentang kuliner, bukan ya? Nih kita Siap Pak Doni, mungkin boleh perkenalan dulu Pak, silakan Pak, ambil alih dulu nih. Siap, terima kasih Pak Lukas. Buat semuanya, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung di live IG malam ini bersama The Consulting, terima kasih. Ini adalah sebuah malam yang bahagia buat saya karena bisa dapat kenalan baru lagi ya. Pak Lukas, malam ini kita banyak teman baru malam ini ya. Walaupun saya pikir temanya tentang kuliner, tapi enggak apa-apa. Ternyata yang namanya komunikasi itu adalah satu hal yang dari lahir sampai nanti kita kembali ke Maha Kuasa harus kita gunakan. Nah, itulah yang membuat saya malam ini berada menjadi mendapatkan kesempatan yang sangat berbahagia diundang oleh Pak Lukas untuk malam ini ngobrol. Saya kalau ditanya pekerjaannya apa, ya pengacara Pak. Pengangguran banyak acara. Maksudnya ya sekarang lebih banyak di rumah. Dari 7 hari seminggu, saya mungkin 5 hari itu di rumah melakukan apa-apa itu secara online sekarang. Ya, ditambah kita masih COVID-19 juga kan. Kecuali yang tidak bisa saya wakilkan itu kalau saya sedang menjalankan tugas siaran. Jadi saya harus datang ke studio. Jadi di hari-hari tertentu saya sebagai broadcaster atau newscaster tetap datang ke studio untuk menjalankan tugas sebagai seorang TV broadcaster. Tapi di luar itu, sebenarnya saya juga belajar menjadi seorang wirausaha di bidang komunikasi dan pendidikan. Jadi saya juga bersama teman-teman mengelola sebuah lembaga pelatihan di bidang komunikasi dan broadcasting, yaitu Communication Academy. Nah, ternyata inilah yang membuat saya menjalankan passion saya di bidang communication sejak dulu kala. Jadi dari awal memulai karir sampai hari ini saya tetap konsisten di bidang komunikasi dan broadcasting. Cuma memang sudah ada pergeseran cara kita menjalankan bidang kita. Kalau dulu mungkin secara konvensional ya, kita melakukan aktivitas tatap muka, kalau kegiatan belajar mengajar itu pasti di kelas gitu kan. Sekarang kelas-kelas di Communication Academy nyaris kosong karena semua sudah pindah ke online digital. Ya, dan saya mulai terbiasa dengan suasana ini, Pak Lukas. Akhirnya saya lebih menikmati karena lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bersama istri tentunya, dan sambil menyaksikan perkembangan anak-anak yang juga sekarang sekolah secara online atau daring gitu kan. Jadi kalau ditanya pekerjaan saya apa, ya saya tidak punya pekerjaan, tapi saya menjalankan profesi yang saya cintai. Jadi I have no jobs, this is my passion. Nah, kebetulan passionnya di bidang communication and broadcasting. Kalau disebut sebagai brand,
itu ada istilahnya tuh Pak Lukas, yaitu speakerpreneur. Speakerpreneur itu, ya, speakerpreneur itu sama dengan public speaker entrepreneur, pengusaha di bidang public speaking. Gitulah kira-kira. Mantap, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, perkenalan yang luar biasa Bapak Ibu. Ini kita boleh langsung tanya-tanya nih Bapak Ibu ya. Ini juga saya lagi penasaran. Ngomong-ngomong soal komunikasi ya Pak Doni ya, yang pertama terlintas di pikiran saya tuh komunikasi itu apa modalnya itu apa cuman pinter ngomong doang nggak sih? Nah, gitu. Ini pertanyaan ringan tapi berat ini sebenarnya. Pertanyaannya gampang, jawabnya yang berat. Ya. Menarik soalnya. Iya, betul sekali Pak Lukas. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah kita harus berkomunikasi, pasti dong. Bahkan sejak lahir kita sudah berkomunikasi. Tetapi pertanyaan lanjutan seperti yang tadi disampaikan, apakah kita cuma perlu punya modal pintar ngomong aja? Sebenarnya tidak sesederhana itu. Sebab menurut saya, Pak Lukas, bahwa sebelum kita berbicara, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau kita ingin menjadi pembicara yang baik, maka lebih dari itu, kita harus pandai menjadi pendengar yang baik dan bijaksana. Sulit loh itu jadi pendengar. Ya kan, apalagi orang-orang yang berprofesi seperti kita atau seperti saya misalnya yang dari pagi sampai matahari tenggelam itu ngomong aja kerjanya. Orang suka bercanda gitu kan, alah lu Don ngomong aja lu kerjaan lu. Emang kerjaan gue bicara. Dan gue secara profesional berbicara. Kalau gue nggak bicara gue nggak makan, gue bilang gitu kan. Tapi inilah beratnya pertanyaan Pak Lukas tadi. Kita nggak asal ngomong loh. Sebelum ngomong, kita harus jadi pendengar yang baik. Dan sebelum mengucapkan kata-kata, kita melakukan banyak hal. Contoh, riset. Ya kan? Riset itu bagian dari persiapan. Kayak kita ngobrol nih malam ini, kesannya santai. Tapi kan kita sudah persiapkan beberapa waktu sebelumnya kan? Termasuk penyusunan jadwal, penentuan tema. Nah, makanya nggak mungkin saya akan menyanggupi atau saya dengan PD-nya diundang Pak Lukas untuk bicara, kemudian temanya yang saya nggak nguasain. Kan saya cuma bilang, Pak Lukas, saya cuma menguasai 2 hal. Tentang communication and broadcasting sama makanan. Nah. Coba kalau tanya saya yang lain, nggak bakalan saya bisa jawab. Nah, itu artinya apa? Tentu perlu persiapan. Persiapan itu ya riset, ya kan, menguasai materi, menyiapkan bahan, dan sebagainya. Walaupun mungkin ini adalah tema yang sehari-hari saya lakukan. Dari tadi pagi juga saya beraktivitas di bidang yang sama, melakukan aktivitas di televisi, kemudian mengajar secara daring. Tapi saya tetap loh, nih, saya juga nyiapin catatan, ya kan? Biarpun udah puluhan tahun ngomong gitu kan, nggak pernah lepas ini yang namanya catatan, termasuk alat tulis, sehingga kalau ternyata nanti ada hal-hal yang membuat saya harus menjawab pertanyaan, saya tentu sudah menyiapkan catatan. Atau ketika ada pertanyaan yang mungkin saya harus mencatat, itu membantu saya untuk agar lebih mudah berkomunikasi. Kira-kira gitu Pak Lukas. Mantap. Ngomong-ngomong soal catatan nih Pak Doni ya, saya juga bawa catatan nih Pak, buat catat insight. Mantap. Tapi kalau saya sih catatan menu makan malam ini apa? Mantap. Ya, jadi mendengar itu juga satu hal yang penting. Jadi dari case yang saya temui, kadang pernah nggak sih kita ketemu orang yang bilangnya itu sharing tapi cuman pengen didengar, oke? Dan kadang kala kita sebagai lawan bicara itu kadang bingung. Ini dia lagi bicara, dia lagi berkomunikasi dalam taraf hanya pengen didengarkan, atau dia lagi berkomunikasi dalam taraf dia pengen cari satu solusi nih. Itu apa? Sinyal apa sih yang mungkin buat kita itu kita bisa ngerti kira-kira orang ini tuh butuhnya apa sih gitu ya Pak? Iya. Ya, itu sebenarnya adalah persoalan yang sering dihadapi oleh orang-orang seperti saya ya. Nah, tapi seorang pembicara yang baik, tentu seorang pembicara yang baik itu selain menjadi pendengar yang baik, dia juga harus tahu forumnya apa, ya kan? Audiensnya siapa. Kemudian, tentu kita harus disiplin pada waktu. Contoh, kalau misalnya kita mau sharing. Kalau kita sharing, berarti kan ada yang menanyakan kita tentang sharing pengalaman kita. Berarti kan kita harus ada feedback dong, timbal balik dong ya. Komunikasi 2 arah. Nah, kalau kita ngomong sendiri itu kayak penataran kan? Ya, kita cuma satu arah gitu kan, ya ngomong aja sendiri, nanti audiensnya tidur atau pulang kita nggak ngerti gitu kan.
Tapi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu seperti pengalaman atau sharing, meminta feedback dari audiens, tentu kita gunakan dua hal. Yang pertama, kemampuan berbicara yang baik, dan yang kedua, kemampuan mendengarkan yang baik. Dan mendengarkan ini Pak Lukas, bukan saya katakan tidak bisa ya, sulit memang bagi orang yang tidak punya atensi, tidak punya niat untuk mendengar dengan baik. Karena begini, banyak orang mendengar hanya sekedar hear ya, bukan listen ya. Ini bedanya adalah ketika kalau kita mendengarkan seseorang, kalau kita melakukan pendengar dengan listen, kita harus dengan seluruh indera kita, bukan cuma telinga kita. Jadi ketika ada orang bertanya atau menyampaikan pendapatnya, ya kita juga memberikan respon, mendengar, telinga kita pakai, mata kita arahkan atau kita tujukan kepada orang yang berbicara tersebut, dan gestur kita, tubuh kita juga harus mendukung. Nah, persoalannya sekarang, banyak orang yang merasa paling bisa berbicara, karena panggung ini kan candu ya. Kadang-kadang kan kalau sudah di atas panggung atau depan mikrofon, kita suka lupa. Ya kan? Berbicara itu memang sesuatu yang menyenangkan bagi seorang pembicara sampai kadang-kadang lupa diri. Tetapi ingat, kita berbicara untuk siapa? Kalau nggak ada audiensnya juga, ya sama juga bohong kan, bukan pembicara kan? Nah, kalau ketika kita sharing pengalaman, kemudian ada yang menyampaikan komentar, pendapat, atau ada orang yang kemudian bertanya kepada kita, gantian. Kita gunakan kemampuan mendengar kita dengan baik. Dan mendengar itu bukan cuma pakai kuping. Nah, kata Kaita ini adalah ear and eye. Ya, kita pakai mata dan telinga kita. Bukan sekedar indera untuk mendengarkan, tetapi menyimak. Nah, ini menyimak ini agak sulit. Kenapa? Karena kadang-kadang begini ya, dalam konteks kita berdiskusi dengan orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita kebanyakan begini Pak Lukas, kita mendengar orang itu bukan untuk memahami, tetapi untuk menyiapkan jawaban dari pertanyaan orang itu. Nah, itulah akhirnya sering terjadi perdebatan alias debat kusir. Padahal tidak semua statement atau pertanyaan harus kita balas dengan jawaban atau perdebatan. Bisa saja kita mengamini atau mengiyakan atau menyetujui. Nah, inilah yang orang-orang seperti saya juga harus banyak berlatih belajar. Kenapa? Bicara itu pakai rasa. Kalau orang cuma belajar public speaking hanya sekedar pandai bicara, semua orang mungkin bisa. Tetapi bicara dengan rasa, bicara dengan kekuatan mendengar yang baik, dengan seluruh indera yang dimilikinya. Nah, itulah sesuatu yang harus kita pertajam, kita pelajari, bukan cuma dari panggung ke panggung, dari kelas ke kelas, termasuk hari ini kan saya jadi tamunya Pak Lukas. Sebenarnya, agar saya bisa menjawab pertanyaan Pak Lukas dengan baik, saya juga harus banyak belajar, menyimak, dan memerhatikan dengan detail apa yang Pak Lukas sampaikan. Begitu, Pak. Mantap. Jadi gestur ya, mata dan telinga ya. Betul, dan ear and eye. Ear and eye. Ya, jadi mantap ya. Jadi kita tidak sekedar hear tapi listen, benar ya Pak ya? Ya, betul. Betul mantap, banget. Luar biasa. Dari Pak, tadi ngomongnya mantap terus, ini maksudnya makan tempat atau apa ini? Padahal saya duduknya udah jauhan loh ini, biar gak kelihatan makan tempat loh ini. Luar biasa insight-nya, maksudnya gitu. Terus ini Pak, ada nggak sih tips khusus gitu ya, tips yang mungkin bisa kita aplikasikan deh buat orang yang awam komunikasi, katakan. Misal saya nih, saya nggak ada background komunikasi nih Pak. Iya. Apa tips biar bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya menurut Pak Doni ya? Ya, mulailah berkomunikasi. Karena tidak ada cara instan untuk menjadi seorang komunikator yang baik selain kita mulai berkomunikasi. Sama halnya ketika kita ingin belajar menjadi seorang perenang atau belajar berenang. Nggak mungkin kita bisa menguasai gaya selain gaya batu ya. Gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya apapun. Kalau kita tidak nyemplung di kolam itu. Ya kan? Kalau misalnya kita cuma kecipak-kecipak di pinggir kolam dan kita tidak pernah terjun, dengan risiko kita akan tenggelam, ya kan? Tetapi kita harus berani mengambil risiko itu, tentunya dengan persiapan yang matang, misalnya menyiapkan pelampung, ya kan, dan sebagainya. Dalam hal berkomunikasi, kalau tidak mau dengan risiko nanti tenggelam atau kepleset dalam berbicara, ya kita siapkan catatan, kita siapkan riset, ya kan? Kenapa? Karena
kecemplung atau tenggelamnya seorang pembicara itu, kalau seorang perenang yang tidak menguasai bermacam gaya berenang, dia bisa tenggelam. Kalau seorang pembicara, tenggelamnya adalah dari mulutnya, dari apa yang keluar dari mulutnya. Kenapa begitu? Karena seorang pembicara ini, ya kan, kalau dia tidak menata kata, maka dia sama dengan menggali, ya kan, menggali dalam tanda petik lubang untuk dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena setiap kata yang keluar dari seseorang, ya, saya, Pak Lukas atau teman-teman semua, itu kan yang pertama mencerminkan apa isinya orang itu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita berbicara asal ngejeplak begitu, walaupun dalam konteks kita sedang santai, rileks, bercanda, bisa aja dong ada orang yang mungkin tersinggung. Walaupun tidak bermaksud kita membuat orang itu tersinggung. Nah, itulah pentingnya kita melakukan persiapan. Dan saya paling sering nih, Pak Lukas ya, yang harus saya lakukan itu selain melakukan persiapan tadi, ada satu aspek utama, berdoa. Ini penting sekali. Percayalah pada kekuatan doa. Walaupun kegiatan berbicara di depan publik termasuk di media saya lakukan sudah 30-an tahun, tetapi setiap saya ingin melakukan aktivitas ini, baik live Instagram seperti sekarang ini, mengajar lewat daring, atau siaran di televisi, pasti saya selalu awali dengan doa. Silahkan teman-teman, Bapak Ibu, sebagai umat beriman, ya kan, kita pasti percaya pada kekuatan doa. Paling tidak begini, agar Tuhan menjaga lisan kita. Mungkin ya, saking semangatnya kita bicara, ngajak bercanda orang, asal gitu kan, tahu-tahu ada yang tersinggung. Nah, ini kan namanya silap kata gitu kan, kilaf gitu kan. Tapi kalau kita kemudian lakukan persiapan, kita punya materi yang baik, persiapan fisik dan mental kita juga cukup, dan kita awali segala sesuatu itu dengan percaya pada Yang Maha Kuasa, yang mengatur kita ini dengan doa, saya yakin ya, bahwa mudah-mudahan kita dihindari pada hal-hal yang mungkin bisa ditimbulkan akibat lidah kita. Kata lagu kan, memang lidah tak bertulang. Gitu. Iya, menarik. Pak Doni ini memang dari kecil suka ngomong atau basicnya diem nih dulu nih? Iya, ini pertanyaan penting tapi jarang ditanyakan sama orang loh, Pak Lukas. Dan akhirnya saya harus buka rahasia. Saya itu mulai aktif berbicara itu sebenarnya sejak saya SMA. Jadi waktu sebelum saya sekolah menengah atas ya, dari SMP sampai kecil itu, saya bukan termasuk orang yang talkative ya, atau tidak dekat dengan aktivitas berbicara. Malah lebih banyak saya di aktivitas organisasi dan bermusik gitu kan. Tapi kemudian ketika saya SMA terpilih menjadi ketua OSIS, kan nggak mungkin dong mimpin rapat OSIS itu pakai bahasa kalbu kan. Nah, kemudian akhirnya saya dipaksa oleh situasi untuk bagaimana belajar mendelivery isi kepala saya kepada tim saya agar program-program bisa berjalan dengan baik. Berkelanjutan kemudian di mahasiswa, saya jadi ketua senat mahasiswa, kemudian banyak memimpin organisasi sosial dan kemasyarakatan. Akhirnya saya memutuskan untuk memperdalam. Jadi saya juga belajar. Waktu itu saya mengambil semacam training dari sebuah lembaga pelatihan, dari ahlinya, dan saya mengikut banyak orang-orang yang saya anggap guru di bidang komunikasi dan penyiaran. Nah, ditambah lagi waktu itu Pak Lukas, saya memang, tadi saya katakan kan karir saya sekitar 30 tahunan. Itu sebenarnya bukan berarti usia saya udah masuk ke kolonial ya. Cuma saya memulai karir itu memang sangat muda. Jadi waktu tamat SMA, saya kuliah sambil kerja. Makanya usia karir saya termasuk udah 30 tahunan. Jadi saya tamat SMA itu umur 16-17 tahun itu sambil kuliah, sambil kerja. Jadi makanya panjang gitu kan. Tetapi pekerjaan saya... Iya, 27 tahun. Jadi waktu saya kerja itu di bidang komunikasi, kemudian saya juga kerja pertama itu di Televisi Republik Indonesia, di TVRI Stasiun Yogyakarta. Jadi sangat dekat dengan dunia komunikasi. Ditambah lagi profesi saya waktu itu adalah jurnalis, reporter, dan penyiar TVRI. Ya, lengkaplah sudah.
Apa yang saya pilih sesuai passion saya, kemudian akhirnya saya asah, sehingga yang tadinya memang saya senang dengan dunia komunikasi, tapi bukan berarti dari brojol langsung pandai bicara ya, tetap harus belajar dan harus diasah. Dan terakhir nih Pak Lukas, sebagai seorang pendidik, terkait dengan pertanyaan yang berat tadi itu, kalau ada yang bertanya, apakah ini soal bakat, keahlian, atau bisa dipelajari? Tentu saya setuju bahwa ada memang orang-orang yang terlahir dengan memiliki bakat-bakat tertentu. Tetapi kalau tidak diasah, tidak bisa optimal. Nah, bagi orang-orang yang tidak memiliki bakat sejak lahir, jangan putus asa, jangan khawatir, ya kan? Banyak sekali orang yang ternyata ketika dia merasa dia ingin terjun ke satu bidang tertentu seperti bidang communication skills ini, dia belajar, dia berlatih, dan hasilnya luar biasa. Karena untuk menjadi seorang master, tentu jam terbanglah kuncinya. Begitu Pak Lukas. Mantap. Oke, jadi nggak harus teman-teman itu pintar dari brojol gitu ya. Artinya itu juga bisa dipelajari, dan yang paling penting harus berani nyoba ngomong nih. Karena persis. Karena ya banyak sekali gitu ya yang bahkan saya sendiri juga dulu bukan gagap sih, ngomong itu kayak kepatah-patah gitu kan. Tapi semakin sering kita ngobrol dengan orang gitu ya, dan itu yang ngelatih kita buat jadi ya lebih better lah dari yang sebelumnya gitu ya. Terus yang menarik lagi, komunikasi sama public speaking itu sama nggak sih Pak? Ya, sebenarnya komunikasi itu kan rumahnya. Jadi rumah besarnya komunikasi. Kemudian di dalamnya ada yang namanya public speaking, ada presentation skills, ya kan, ada negotiation skills, ada profesi-profesi lain misalnya sebagai pembawa acara, presenter, master of ceremony, banyak sekali. Tapi Pak Lukas kalau boleh jujur nih ya, saya harus katakan bahwa hampir semua aspek dalam kehidupan manusia itu sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Tidak harus menjadi seorang public speaker atau pembicara agar kita menguasai komunikasi. Enggak. Coba sebut saja. Apakah ada satu saja profesi di muka bumi ini yang tidak menggunakan komunikasi? Nyaris tidak ada. Ada yang mengatakan seorang pantomimer, ya dia berpantomim betul, tapi dia kan komunikasi nonverbal. Dengan gestur gitu kan, dengan gerakan, betul, dengan wajah dan seterusnya. Bahkan saya mau mengingatkan kita semua Pak Lukas, sejak kita belum lahir pun, kita sudah berkomunikasi loh. Di perut ibu kita sudah memberikan gerakan-gerakan ketika memang sudah saatnya mau lahir, nendang-nendang gitu kan. Itu kan komunikasi nonverbal. Dan waktu kita lahir pertama kali di muka bumi ini, coba apa yang terjadi? Nangis. Itu adalah komunikasi verbal kita pertama sebagai seorang manusia yang lahir di muka bumi ini. Apa yang terjadi kalau bayi itu kemudian lahir dan tidak menangis? Oleh dokter bidan atau yang membantu kelahiran, kita diberikan sentuhan, ditepuk sedikit atau disenggol, dicubit gitu ya. Agar apa? Agar kita menangis. Jadi saya boleh katakan, sejak kita brojol, kita dipaksa public speaking oleh dokter atau bidan. Jadi itulah pentingnya komunikasi. Kalau kita merasa kita sudah punya modal yang Tuhan berikan sejak kita lahir dan tidak kita asah, tidak kita pertajam, sayang banget. Kenapa? Karena modal komunikasi itu ya, nggak perlu kita datang ke bank misalnya pinjam duit untuk menyiapkan aset ya kan. Ya, orang-orang seperti saya ini atau banyak pembicara ini kan aset utamanya apa? Ini mulutnya yang sejak lahir kita bawa itu kan juga punya value gitu kan. Jadi kalau ada orang mengatakan, aduh gua udah gak bisa apa-apa nih bro, COVID-19 bisnis gua hancur. Hey, selama lu masih punya mulut, masih punya telinga, masih punya mata, ya kan, nggak akan pernah mati. Kenapa? Mulut ini bisa pakai bisnis untuk makan, ya kan. Nggak punya bisnis makanan, udah bisnis ngomong aja. Ya, tapi ngomong yang harus bermanfaat. Karena kalau asal ngomong aja, saya khawatir nanti berakhir dengan materai 10.000 dan minta maaf di polsek. Hati-hati. Kena UU ITE itu nanti. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal COVID nih, tadi sempat nyinggung masalah COVID. Berubah nggak sih pola komunikasi? Sekarang kan jadinya daring nih. Iya. Kemudian kita konvensional ketemu. Iya.
secara skill gitu yang diperlukan atau pola berubah nggak sih Pak Doni? Yang Pak Doni rasakan? Persis Pak Lukas. Kalau dulu ya saya memang kalau ditanya lebih senang apa, daring atau luring gitu kan, online atau tatap muka. Ya memang sebenarnya kan kalau kita ketemu langsung enak ya, kita bisa membaca gestur orang secara langsung, melihat responnya secara langsung. Tapi bukan berarti secara digital nggak bisa. Ya kan, saya juga masih bisa kok menatap wajah Pak Lukas walaupun kita berjauhan. Saya masih bisa melihat ekspresi Pak Lukas, ya kan. Saya bisa membaca misalnya respon dari teman-teman yang menyaksikan melalui chat dan seterusnya. Itulah sebabnya komunikasi itu akan selalu kita pakai, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Cuma memang beda format. Yang namanya zaman kan pasti ada, setiap era pasti kan ada teknologinya masing-masing. Setiap zaman pasti ada istilahnya teknologinya sendiri-sendiri. Nah kalau kita kemudian tidak shifting, seperti kata Prof. Renal Kasali, kita tidak mengikuti era yang kata orang new normal sekarang ini, ya kita akan hanya jadi penonton atau masuk di museum. Bahkan seseorang yang menggunakan communication skills sekalipun, ketika dia masuk ke era digital, dia harus mengubah cara berkomunikasinya. Itu sebabnya Pak Lukas, saya dan teman-teman ada semacam satu, apa ya istilahnya, brand mungkin ya, yang disebut sebagai digital public speaking. Itu yang membuat perbedaan antara public speaking di era sebelum new normal, kemudian sekarang ada yang istilahnya digital public speaking. Apa itu digital public speaking? Ya public speaking, tetapi digunakan untuk medium digital. Seperti apa? Mungkin kalau sebelumnya kita tatap muka, sekarang tatap mukanya secara online. Beda dong, ya kan? Yang harus kita siapkan kan pasti berbeda. Contoh sekarang ini, saya sudah tahu bahwa jam 19.00 saya akan live Instagram. Otomatis saya harus pastikan akun saya ready. Ya kan? Yang kedua, posisi di mana saya akan live itu harus saya pastikan. Yang ketiga, peralatannya. Contoh, apakah saya menggunakan tripod, menggunakan headset seperti sekarang ini, ada tata cahaya di depan saya, itu harus saya pastikan. Berbeda ketika kita melakukan tatap muka atau secara offline gitu kan. Tentu ada persiapannya sendiri. Nah, kalau kita tidak menguasai materi ini, maka kita akan gagap. Gagap teknologi, gagap komunikasi. Bayangkan Pak Lukas, saya yang sudah melakukan persiapan saja, sejak tadi kan saya selesai kegiatan jam 6 sore. Ada waktu 1 jam dong. Walaupun dengan perangkat yang sama, tetap saya lakukan persiapan gitu kan. Saya tetap cek lagi, persiapan lagi. Tadi aja sempat terputus. Ada masalah akses internet, ya kan? Yang sudah saya siapkan saja, masih bisa ada kendala. Gimana kalau kita nggak melakukan persiapan? Nah, itu sebabnya public speaking, kemudian masuk ke era digital, ada yang namanya digital public speaking, tetap ada yang namanya persiapan. Apakah berbeda? Tentu berbeda. Paling tidak, kita harus melek teknologi, kita harus menguasai perangkat yang kita gunakan untuk melakukan komunikasi secara daring, dan apa keuntungannya? Ya, ini karena hari ini saya setengah hari melakukan aktivitas secara online, yang penting Pak Lukas, dari pinggang ke atas saya rapi. Ya, kalau pinggang ke bawah, ya saya mau pakai sarung atau celana pendek, udahlah. Toh yang kelihatan cuma segini. Aduh. Ya, teknologi. Teknologi ya. Era digital ini wajib lah buat kita semua teknologi ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian saya punya case gini Pak, pernah nggak sih Pak Doni ketemu orang gitu ya, ngobrol, komunikasi ini kan harusnya kan 2 arah nih, tapi lawan main kita pasif Pak, mati gaya Pak kita Pak. Iya, saya beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Mungkin saja ada beberapa penyebab. Yang pertama, teman bicara kita itu dalam kondisi tidak nyaman untuk diajak bicara. Ya kita juga jangan memaksakan dong. Kan kita juga harus melihat respon seseorang ketika kita melemparkan sebuah bentuk pertanyaan atau komunikasi. Kalau dia jawabannya singkat-singkat saja, pendek-pendek saja, kita juga harus pandai membaca gestur atau respon orang. Jangan kita memaksakan. Kalau ternyata mungkin respon dia itu pendek-pendek karena dia merasa tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan baik, ya
kita harus mengubah situasi itu, jadilah teman. Jangan kita seperti orang yang intimidatif atau seperti orang yang sedang mencecar tersangka gitu kan. Jangan. Nah, disinilah Pak Lukas, kemampuan mendengar ini diperlukan. Ya, sekali lagi, mendengarkan itu bukan cuma pakai telinga, tapi kita lihat respon dia, kita baca sikap dia seperti apa. Kemudian yang kedua, kita coba pancing dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jangan pertanyaan-pertanyaan retorika yang jawabannya cuma ya atau tidak, ya kan? Tapi kita ganti misalnya, bagaimana ya kan, atau Pak gimana coba ceritain dong pengalaman Bapak selama menjadi anggota misalnya yayasan ini, atau sedang ngantri di apotik misalnya kan, kita nggak usah lagi nanya misalnya, Pak lagi ngantri obat ya? Ya iyalah, namanya di apotik ngantri obat. Ya masa ngantri sembako gitu kan? Atau kita melempar pertanyaan misalnya, Pak maaf Pak, jam berapa ya Pak? Sementara kita pakai jam tangan gede gitu kan, atau di dinding ada jam gede banget. Nggak masuk gitu kan? Nah, kita coba lempar sesuatu yang lebih ke bagaimana mementingkan orang tersebut. Misalnya, lagi ngantri di obat di apotik misalnya, Bapak ambil obat, tebus resep buat siapa gitu kan? Keluhannya apa? Nah, mungkin ada persamaan. Ketika orang tersebut bercerita tentang keluarganya yang memerlukan obat, kita bisa kasih pengalaman kita atau solusi. Kenapa? Ketika kita berbicara tentang kita, mungkin tidak terlalu menarik bagi orang lain. Tapi kalau kita berbicara tentang dia, atau apa yang dia perlukan, itulah salah satu cara untuk menarik respons dari teman bicara kita. Nah, pertanyaannya sekarang Pak Lukas, apakah kita sudah menjadi pembicara yang baik? Kita tanya pada diri kita. Kenapa? Banyak sekali orang berbicara di depan publik hanya bercerita tentang aku, saya, gue, waktu saya begini, waktu saya. Dia tidak pernah menjadi pendengar yang baik. Coba kita ubah. Misalnya, Bapak Ibu bagaimana pengalaman menjadi seorang profesional seperti sekarang ini? Coba saya mau dengar pendapat dari Bapak yang ada di depan saya ini. Pak siapa namanya? Nah, tanya dulu dong, ya kan? Jangan cuma sekedar, Bapak yang pakai baju hitam ini, coba pendapatnya seperti apa? Nah, itu kan sama juga kita jaga jarak, ya kan? Nah, kita lempar pertanyaan. Betul, Pak Lukas. Nah, ini tantangan buat kita semua. Menjadi pembicara itu memang adalah bintang di panggung. Tetapi bintang yang baik adalah yang mampu membuat audiensnya juga menjadi bintang-bintang di antara bintang. Begitu Pak Lukas. Luar biasa, luar biasa. Jadi kita perlu cari persamaan, ya, beberapa poin yang saya dapat ya. Kita perlu cari persamaan, kita perlu ibaratnya kayak melibatkan gitu ya. Jadi melibatkan audiens, bukan cuma aku gitu ya. Dan Oke, dan jangan retoris ya, pertanyaan retoris orang sebel gitu ya, ngapain sih dia tanya yang nggak penting gitu. Iya, basa-basi banget kan gitu. Basa-basi banget, iya. Lalu voice dengan gesture ya, itu mana sih yang lebih powerful sih? Kadang ada orang itu voice-nya kenceng tapi nggak terlalu banyak gesture yang gimana-gimana. Kadang ada yang orang banyak tingkah gitu, gesturnya macam-macam, tapi voice-nya lebih penting mana sih Pak? Voice atau gesture sih? Iya, sebenarnya semua penting. Cuma memang dalam hal komunikasi depan publik, ada yang namanya visual kan. Visual itu apa yang kita tampakkan. Itu 55%. Kemudian 35% itu voice, ya, suara. Karena penting loh, cara kita membawakan pesan itu, suara kita bagaimana, ya kan, itu bisa memengaruhi sikap audiens. Dan yang ketiga, itu 55 tambah 35, sisanya berapa ya bro? Tolong dihitung ya. Saya waktu kelas matematika bolos gitu kan. Nah, itu sisanya memang lebih kecil ya, sekitar 15% itu adalah apa yang kita sampaikan. Coba bayangkan, kalau kita punya materi bagus banget nih ya, materinya bagus banget, tapi secara visual kita nggak mendukung, nggak ready, dan suara kita juga tidak mendukung, berarti materi yang bagus banget itu sia-sia. Ya, saya tidak mengatakan sia-sia begitu saja, tapi sayang banget. Kenapa? Karena gara-gara visual dan voice kita tidak optimal, maka materi yang bagus tadi tidak bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itulah pentingnya. Contoh nih, udah tahu mau bicara depan kamera, ya perhatiin dong,
dari rambut ya kan sampai pinggang gitu kan. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kemudian audiens lihat, loh itu kenapa sih kok di kepalanya ada apa gitu kan, atau mungkin ada sesuatu yang nempel di wajahnya. Berarti kan ada distraksi, gangguan. Itu yang pertama. Udah tahu mau tampil di depan audiens, di atas panggung, disaksikan oleh ribuan orang, dia berpakaian ala kadarnya. Oke, saya setuju. Berpakaian berbusanalah sesuai dengan gaya dan profesi kita masing-masing. Dan tidak perlu menggunakan hal-hal yang bermerek, ya kan? Tidak perlu yang branded. Kenapa? Yang penting kita nyaman pakai, ya, mendukung profesi kita, dan orang juga melihatnya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, itu penting. Jangan misalnya nih, ya, aku kan mau bicara apa adanya. Naik panggung atau tampil pakai kaos kutang, ya kan? Kaos itu yang mereknya Butterfly itu, yang kayak engkong-engkong di pasar jual beras gitu kan, saya beli kipas-kipas. Oke, mungkin ingin tampil apa adanya. Tapi menurut saya, Pak Lukas, forumnya tidak tepat. Kalau disaksikan oleh seluruh mata dari Sabang sampai Merauke secara live melalui media sosial, tentu kita harus tampil yang proper. Walaupun saya misalnya pedagang beras di pasar, ya tentu saya harus mencerminkan bahwa saya seorang pedagang yang sukses gitu kan. Ya kalau misalnya nggak ada orang lihat mah, gua di kios pakai kipas-kipas ya pakai kaos obrol juga nggak apa-apa gitu kan. Terus yang kedua, voice tadi, Pak Lukas sudah mengingatkan kita semua. Penting banget loh. Kenapa? Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan suara yang tidak yakin, percaya sama apa yang kita sampaikan. Karena keyakinan seseorang itu bisa diukur dalam tanda petik ya, dari bagaimana dia menyampaikan dengan suara yang mantap. Coba kalau misalnya saya mengajak teman-teman untuk melakukan sesuatu, atau saya menyampaikan sesuatu makanan misalnya enak banget gitu kan, nasi goreng ini enak banget loh. Orang mungkin nggak terlalu percaya. Tapi ketika suara saya masukkan, nasi goreng ini enak banget. Walaupun Pak Lukas nggak menikmatinya, cuma lihat dari jauh gitu kan, itu bisa menggugah rasa orang loh. Itu yang dilakukan kan, kalau kita nonton TV ada chef yang berbicara gitu kan, mengatakan bahwa this is it, ya kan, masakannya enak gitu kan, gitu kan. Nah ini Pak Lukas, ada Mr. Alex nih yang melengkapi diskusi kita tadi, ya, komposisinya 55% visual, 38% voice, dan 7% itu apa yang disampaikan. Nah, ini tadi ada tambah dari Mr. Alex nih. Terima kasih ya, Pak Alex ya, sudah melengkapi diskusi kita. Udah sempat hitung loh, Mr. Alex loh. 55, 35, 15, jadinya 105 katanya. Iya. Itulah, makanya saya jujur waktu pelajaran matematika saya suka bolos. Dan ternyata pelajaran matematika itu dipakai seumur hidup, bukan cuma buat ngitung duit. Iya. Lalu terkait bisnis nih, kita kan judulnya tadi ada komunikasi in life and business. Ya. Cara menyampaikan ketidaksetujuan. Pernah nggak sih dalam satu forum gitu kita meeting bla bla bla, tapi kita nggak setuju sama argumen si A misal. Ya. Tapi kadang karena orang Indonesia ya, dasarnya orang Indonesia kan sungkan gitu ya, diam aja gitu kan, nyakitin atau apalah. Tipsnya gimana sih Pak, nyampaikan ketidaksetujuan tapi tetap bisa diterima sama si lawan bicara gitu? Ya, yang pertama tentu kita harus tahu dulu siapa teman bicara yang kita tidak setujui pendapatnya itu, ya kan? Jadi kita harus tahu apakah dia kolega kita, apakah dia mitra bisnis kita, apakah dia investor kita. Nah, kalau dia investor gue, ya gue lebih baik menahan diri lah, ya kan? Nanti bisa berpengaruh terhadap investasinya gitu kan. Tapi kalau dia misalnya kolega kita, partner bisnis kita, ya, kita tidak setuju kepada pendapatnya ya, bukan kepada orangnya. Okay. Jadi yang kita sampaikan itu adalah pendapat yang berbeda. Jangan sampai begini, Pak Lukas. Sering saya mendengarkan ketika sudah tidak terjadi kesepakatan, orang kemudian menyerang sosok pribadinya. Nah, itu tidak tepat. Jangan, ya kan? Yang kita tidak setuju adalah pendapatnya, bukan pribadinya. Jangan sampai misalnya gini, aduh, Pak Bambang ini ya sudah pendapatnya tidak masuk akal. Pak Bambang juga orangnya jelek, pede lagi. Nah, itu jangan.
Nah, itu sangat tidak konsisten ya, atau tidak sesuai dengan forumnya. Nah, yang kita lakukan adalah begini. Saya biasanya menggunakan cara-cara yang mungkin lebih damai lah ya, cara-cara yang tidak menimbulkan apa ya istilahnya konflik gitu kan. Saya akan menyampaikan adalah Pak Bambang, saya memiliki pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat Pak Bambang. Dari perspektif saya adalah A, B, C. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bisa juga mengatakan gini, Pak Bambang, pendapatnya Pak Bambang menarik sekali loh. Tapi izinkan Pak, saya menyampaikan dari pandangan saya Pak ya. Kalau menurut pengalaman saya, A, B, C. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kan beliau menyampaikan menurut pendapatnya, dan saya juga menyampaikan menurut pengalaman atau pendapat saya. Yang penting begini Pak Lukas, hasil akhir itu adalah di tangan pemangku kepentingan atau misalnya pengambil keputusan. Tugas kita bagaimana dengan kemampuan komunikasi yang baik meyakinkan para pemangku kepentingan agar menyetujui ide dari saya. Termasuk misalnya saya berbicara depan forum, ya kan, depan audiens. Ya, kemampuan komunikasi saya harus saya gunakan semaksimal mungkin untuk meyakinkan audiens. Saya tidak bisa memaksa Pak Lukas. Pak Lukas harus ikuti bahwa cara saya adalah yang paling baik. Nggak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah apa? Mempersuasi Pak Lukas. Pak Lukas, kita mah pengusaha nih Pak ya. Kita punya produk, kita punya harga, kita punya cara memasarkan. Tapi kalau menurut pengalaman saya Pak Lukas, sekarang mah eranya digital Pak. Kalau kita nggak ubah cara komunikasi kita, mungkin produk kita tidak dikenal publik. Nah, itu cara saya meyakinkan Pak Lukas, termasuk teman-teman yang lain. Bagaimana cara saya meyakinkan audiens saya, itulah yang disebut kemampuan communication skills kita. Dan itu harus diasah. Caranya bagaimana? Ya, kita harus tahu kalau kita berbicara di panggung audiensnya kolonial, ya kita pakai bahasa yang mudah dipahami frekuensi orang kolonial. Nah, kalau saya berbicara depan mahasiswa saya di kampus, ya kan, anak-anak semester awal atau semester tengah gitu kan, ya tentu saya menggunakan bahasa milenial. Kalau saya masuk kelas di kampus, saya ngajar mulai buka mata kuliah dengan gaya-gaya dosen saya dulu, ya kan. Selamat siang. Mari kita mulai ilmu komunikasi hari. Meninggal semua, Pak. Akhirnya apa? Ya saya juga gagal menjalankan tugas saya. Lah kalau tidak ada respon, tidak ada feedback, ya kan saya gagal. Sementara materi mata kuliah yang saya ajarkan itu kan materi mata kuliah komunikasi. Masa saya tidak bisa berkomunikasi dengan publik atau audiens saya sendiri? Nah, itu sebabnya saya pun harus mengosongkan gelas. Contoh, kalau saya masuk ke komunitas milenial, saya banyak belajar dari anak-anak milenial. Gimana cara berkomunikasi sesama mereka. Contoh misalnya, kan ada WA, ada Line ya Pak ya. Nah, kalau di kalangan mahasiswa, mereka lebih suka pakai Line Pak. Jadi saya bikin grup-grup Line itu untuk mahasiswa. Kalau WA ya, orang-orang kayak kita lah, kalau melakukan aktivitas bisnis, bikin grup WA gitu kan, nah itu lebih disuka gitu kan. Nah, iya. Artinya apa ya? Belajar itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Never ending learning process. Bahkan saya sangat percaya pada sebuah pepatah ya, tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Bahkan belajar itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Dari lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan, nggak boleh berhenti belajar. Karena kalau orang yang sudah berhenti belajar, berarti dia berhenti dari kehidupan. Wih, agak berat ya. Dalam ini, dalam. Ya. Terus ini ada titipan pertanyaan. Siap. Kan di perusahaan gitu ya, kita banyak lah, nemu lah karyawan kita yang bandelnya minta ampun lah, susah ditegur lah. Iya. Cara tegur yang elegan dan tidak tidak menyinggung supaya dia nggak dismotivasi. Itu negor orang itu gimana sih kalau pakai skill komunikasi gitu? Iya, komunikasi itu adalah istilahnya kita menyiapkan peluru yang kita sesuaikan dengan apa yang mau kita tembakkan. Jadi kita tidak menembakkan serampangan ke segala arah, ya. Bisa jadi misalnya begini, Pak Lukas, kita tidak memerlukan palu, karena yang kita hadapi bukan paku.
mungkin kita hanya perlu bawa obeng. Itu pun obeng apa? Obeng pipi atau obeng kembang gitu kan. Tergantung apa yang akan kita hadapi gitu. Dan saya banyak banget pengalaman seperti ini. Saya pernah punya staff ya, yang kata teman-teman yang lain itu troublemaker. Ternyata setelah saya dekatin, saya lihat dia bukan troublemaker, ya kan? Dia cuma tidak mendapatkan satu ruang untuk dia berkarya dengan baik. Jadi yang menempatkan dia di posisi dia itu, manajernya dulu salah. Karena tidak menempatkan orang pada bidang yang tepat. Akhirnya saya pindahkan, ya kan? Nah, ketika saya pindahkan, ternyata dia bisa jauh lebih sukses. Ternyata selama ini dia gelisah. Sebenarnya kita bersyukur. Orang bandel itu kan energinya itu luar biasa loh, ya. Baterainya itu pasti alkalin gitu kan, atau pakai aki motor gitu kan. Jadi yang pertama kita deketin dulu, ya. Saya nggak pernah negur tim atau staff atau orang lain itu di depan orang lain, kecuali itu adalah sebuah apresiasi atau pujian. Contoh, ada yang mendapatkan award gitu kan, ya saya akan umumkan di depan semua orang. Kita berikan ini dong, tepuk tangan buat misalnya Slamet yang baru saja memenangkan kompetisi gitu kan. Tapi kalau ada yang bandel, panggil, ya. Nah, manggilnya pun beda-beda Pak Lukas. Saya harus memahami karakter orang yang berbeda-beda. Ada orang yang kalau kita panggil ke ruangan kita aja dia sudah, aduh mati gue, ya dipanggil ruang pimpinan udah deg-degan gitu kan. Nah, ini udah di kepalanya tuh udah berkecamuk segala macam pemikiran gitu kan. Nah, tentu tidak semua saya panggil ke ruangan. Ada yang saya datangin di mejanya, saya ajak, ayo ya kita ngopi bareng yuk gitu kan. Nah, disinilah kekuatan secangkir kopi dan sebatang rokok. Walaupun saya sudah berhenti merokok hampir 20 tahun Pak Lukas, tetapi ini baru saja terjadi ya, tadi siang saya sudah mau masuk ruangan, saya keluar lagi ya, karena bertemu dengan beberapa kawan ya, ada satu gerombol yang kemudian saya lihat mereka mau mojok, mau merokok di bawah di kantin. Saya ikut turun. Akhirnya apa? Ngerokok bareng. Walaupun sudah tidak enak saya merokok, tapi saya memerlukan ada di komunitas mereka untuk mendengarkan. Ternyata diskusi 15 menit Pak Lukas, banyak sekali persoalan yang ada di bawah itu yang ternyata tidak sampai, itu bisa disampaikan di situ. Itulah sebatang rokok yang saya isap sih pura-pura gitu kan, walaupun sudah tidak menikmati lagi. Tapi ternyata dengan media rokok itu, saya bisa dapat banyak informasi. Dan mereka terbuka gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu orangnya, gaya komunikasinya, ya kan? Karena tidak bisa kita berbicara dengan satu gaya, dengan menggunakan satu alat yang sama. Pasti beda-beda. Kira-kira gitu Pak Lukas. Iya. Jadi, negor itu better forum yang lebih kecil gitu ya, atau malah empat mata mungkin ya. Tapi kalau kita kasih pujian itu dalam forum yang besar gitu, kurang lebih seperti itu ya Pak. Siap. Menarik. Ini enggak kerasa loh, kita ngobrol udah 55 menit nih. Loh. Padahal kita belum bahas tema utama kuliner loh. Kuliner lagi. Mantap banget lah. Ini oke deh, ini terakhir deh biar kita tidak terlalu panjang ya kan Pak Doni, juga pasti ada agenda lain. Siap. Dalam komunikasi itu pernah nggak sih kita mau berkomunikasi, kita punya misi gitu ya, menyampaikan satu pesan mungkin atau apa, tapi itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, itu apa sih faktor penyebab gitu ya, sebuah komunikasi itu tidak bisa menyampaikan pesan gitu, padahal kan salah satu fungsi komunikasi untuk menyampaikan pesan. Nah, itu faktor penyebabnya apa dan gimana tuh cara memaksimalkan lah, seperti apa kira-kira? Ya, betul Pak Lukas. Jadi kuncinya sebenarnya adalah, saya sering dengar orang cerita, aduh sudah di kepala nih, sudah di ujung lidah nih, tapi nggak keluar gitu kan. Nah, itu artinya kita tidak melakukan persiapan dengan baik. Ada dua hal yang mau saya tekankan. Yang pertama, berlatihlah terus meningkatkan kemampuan komunikasi kita dengan baik. Caranya adalah, aktifkan diri kita berkomunikasi dengan berbagai macam teman bicara kita. Berbagai perbedaan yang kita hadapi akan memperkaya
kemampuan kita dalam berkomunikasi. Terus yang kedua, saya pun, walaupun sehari-hari berkomunikasi, Pak Lukas, berbicara, mengajar, sharing, saya tetap menyiapkan catatan. Ini penting. Catatan dalam artian apa? Itu bisa berbentuk konsep atau intisari ide yang akan kita sampaikan. Kita tuliskan. Bisa saja ketika kita sudah mau bicara ternyata lupa, mungkin ada kucing lewat, atau ternyata ada bayangan akan mantan lewat di depan kita, blank kan? Nah itulah gunanya, kembali ke catatan. Jadi mungkin blank sesaat, tapi oke, baik Pak, saya mau menyampaikan ini Pak, usulan mengenai dalam rangka 17 Agustusan nanti, kita adakan lomba A, B, C. Nah itulah gunanya catatan. Bahkan seorang Presiden Republik Indonesia, Presiden Amerika Serikat, Presiden Barack Obama yang mungkin dalam pidatonya sering melakukan impromptu speech, dia tetap punya catatan. Ya, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, saya pernah tugas di istana 5 tahun di era Pak SBY 2004 sampai 2009, itu pun ada skripnya, ada catatannya. Bahkan dalam pidato-pidato kenegaraan itu ada teleprompter. Gunanya apa? Agar kita tidak lari atau keluar dari tema yang sedang kita sampaikan. Nah, kalau misalnya Pak Lukas nggak ngasih tema saya malam ini, saya bisa bicara ngalor ngidul wetan kulon bisa 3 jam nggak berhenti. Tapi karena tema kita tepat, ya, pas communication dalam kehidupan dan bisnis, maka saya hanya fokus pada bicara itu saja. Terakhir nih Pak Lukas, kalau kita datang ke pesta perkawinan, apakah Pak Lukas ngambil semua makanan yang ada di meja prasmanan? Enggak dong. Pasti kita pilih-pilih kan? Ya kan, kita pilih yang sesuai atau yang kita suka. Sama dalam hal berbicara. Kita tidak mungkin mengeluarkan semua isi kepala kita atau isi hati kita. Kita sesuaikan dengan konteksnya, ya, forumnya, dan yang lebih penting adalah durasinya. Begitu Pak Lukas. Nambah satu lagi boleh nggak? Boleh lah ya. Boleh. Lah ya. Siap. Kalau seandainya pesan itu tidak tersampaikan karena si lawan bicara kita nggak ngerti-ngerti, itu yang salah kita sebagai si pemberi informasi, sebagai komunikator gitu ya, atau dia nih gitu, dia nggak ngerti-ngerti maksudnya kita gitu. Gimana sih? Iya. Soalnya lo kalau gitu. Ya, gimana, kalau saya sih berprasangka baik aja Pak Lukas. Saya selalu berprasangka baik terhadap teman bicara kita. Mungkin cara kita menyampaikan pesan yang tidak sesuai dengan frekuensinya. Makanya begini, kita harus tahu, kita lakukan di audience mapping, pemetaan audiens. Yang pertama, laki-laki atau perempuan. Gaya komunikasi pria dan wanita tentu berbeda. Kemudian yang kedua, bisa saja kita lihat dari pendekatan misalnya otak kiri, otak kanan, ya kan? Golongan darah berbeda, ya kan? Kalau bingung lagi, ya sudah. Kita berusaha mengenal dulu teman bicara kita. Orang itu siapa, profesinya apa, hobinya apa. Contoh, saya bertemu dengan narasumber. Saya belum pernah ketemu sebelumnya, tapi saya harus wawancara dia dalam waktu 10 menit ke depan, saya harus interview dia 1 jam. Apa yang saya lakukan? Saya buka Instagramnya. Saya kalau misalnya tidak ada kesempatan, saya langsung datangi dia, saya tanya dia, Bapak mau minum kopi atau teh? Oh, dari situ saya tahu, dia sukanya apa. Saya lihat misalnya, bajunya warna apa dominan. Kalau dia suka warna-warna tertentu, mungkin karakternya seperti itu. Kita bisa baca, ya, secara singkat gitu kan. Artinya apa? Kalau dia nggak paham-paham juga, bisa jadi mungkin cara kita yang tidak sesuai dengan frekuensi dia. Kalau kita sudah coba segala cara, Pak Lukas, ya sudahlah, mungkin dia yang nggak paham-paham. Ganti orang aja. Aduh, iya, siap kenali lawan bicara. Kenali lawan bicara kita. Oke. Betul. Pak Doni, thank you Pak. 1 jam, nggak kerasa nih. Kita udah ngobrol panjang ya buat teman-teman semua yang mungkin belum sempat lihat live ini ya. Kita save videonya di di Instagram lah ya, nanti bisa dilihat ya rekamannya, jadi teman-teman juga bisa belajar terkait ilmu komunikasi tentunya. Thank you Pak Doni buat malam ini. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih juga buat semuanya, buat teman-teman di The Consulting. Sukses selalu dan jangan lupa bersyukur dan berbahagia. Thank you. Thank you semuanya Bapak Ibu, kita pamit dulu ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Thank you semuanya.